Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Putri Surantiningsih dari Prodi Pendidikan Matematika Semester 1 Universitas PGRI Madiun Smart and Kompetitif. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pertanyaan pertama, jelaskan mengenai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pendidikan Pancasila beserta contohnya. Yang pertama adalah aspek kognitif, merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Contohnya adalah aktivitas membaca. Yang kedua adalah aspek afektif, adalah kemampuan yang berhubungan dengan sikap, nilai, minat, dan apresiasi. Contohnya adalah menyampaikan pendapat dan bertanya kepada dosen. Yang ketiga adalah aspek psikomotorik, adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan kondisi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Contohnya, membuat karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Pertanyaan kedua, jelaskan pembentukan karakter Pancasila melalui proses dari luar ke dalam atau dorongan eksternal menurut Al-Ghazali, beserta satu contohnya. Pendidikan karakter menurut Al-Ghazali merupakan sebuah konsep pembiasaan yang dimulai dari memberikan contoh dan latihan-latihan agar terbentuk akhlakul karimah sebagai dasar pembentukan umat yang kuat dan tangguh. Dorongan eksternal adalah pembentukan karakter yang dipengaruhi dari pendidikan dan lingkungan sekitar. Jadi, karakter Pancasila dalam diri seseorang dapat dilatih apabila seseorang mendapatkan pendidikan, baik pendidikan formal berupa pembelajaran atau pendidikan non-formal melalui lingkungan sekitar, baik lingkungan sekitar tempat tinggal atau lingkungan pergaulan. Contohnya adalah karakter menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan akan timbul pada diri seseorang yang tinggal dan besar di lingkungan yang baik pula. Pertanyaan ketiga, jelaskan argumen Bung Karno tentang fakta bangsa religius yang dikaitkan dengan masyarakat Indonesia yang agraris. Dalam Sila Ketuhanan, Soekarno mengaitkan dengan kenyataan geografis dan tradisi religius kehidupan bangsa Indonesia yang agraris, bahwa bangsa agraris dimanapun mereka berada akan pasti menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan peternakan. Kehidupan agraris sangat ditentukan oleh kondisi alam di luar jangkauan daya manusia. Maka, sebagai manusia yang mengakui kelemahannya, bangsa Indonesia sejak dahulu kala meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang kepadanya mereka menggantungkan nasib dan berdoa akan kemaslahatan hidup. Pertanyaan yang keempat, jelaskan hubungan antara manusia dengan tanah airnya sebagai naluri fitrah beserta satu contohnya. Hubungan seseorang dengan tanah airnya adalah naluri fitrah dan buah keimanan, atau hub al-watan minal iman. Naluri fitrah didefinisikan sebagai keadaan asal yang murni dalam diri manusia yang mengarahkannya untuk mengakui kebenaran akan keberadaan Tuhan dan mengikuti petunjuknya. Maksudnya, manusia akan selalu mengingat tempat di mana ia dilahirkan, dimanapun manusia itu berada saat ini. Contohnya, seseorang lahir dan besar di Indonesia, tetapi saat ini ia terpaksa tinggal di Jepang untuk alasan kuliah. Terkadang ia menceritakan kepada temannya tentang suatu tempat kelahirannya, terkadang ia juga mencari makanan atau barang yang memang hanya ada di Indonesia untuk melepas kerinduannya akan suasana yang berbeda. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak sadar ia memiliki naluri fitrah hubungan antara manusia dan tanah airnya. Itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.